Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Pemeliharaan dan Penyertaan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan hormat. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tak terhingga, yang telah menyertai kami sepanjang hidup ini. Kami bersyukur atas janji-janji pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang selalu menghibur dan menguatkan kami di saat-saat yang sulit. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dan kelemahan kami. Kami seringkali merasa cemas dan bahkan merasa takut akan hari esok atau masa depan kami. Kami seringkali merasa ragu dan tidak yakin akan jalan yang harus kami tempuh. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu berada di samping kami. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan peduli kepada kami. Engkau berjanji untuk selalu memelihara dan menyertai kami, bahkan dalam masa-masa yang paling sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali terobsesi untuk mengejar harta duniawi. Kita bekerja dengan keras, terkadang beberapa orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, dan juga barang-barang mewah yang berasal dari dunia ini. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa hal tersebut adalah mengejar perkara yang sia-sia, sesuatu hal yang bersifat fana. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, melalui ayat ini Yesus mengingatkan kita tentang bahayanya mengejar harta dunia. Tuhan mendorong kita untuk kita memfokuskan diri pada harta yang di surga, yang kekal dan tidak binasa. Yesus mengajak kita untuk mengumpulkan harta di surga. Harta di surga tidak dapat binasa dan tidak dapat dicuri. Mengapa kita tidak perlu mengejar harta dunia secara berlebihan? Harta dunia ini bersifat sementara, saudaraku. Kekayaan bisa hilang dalam sekejap mata akibat bencana, krisis ekonomi, atau bahkan ketika kita mengambil keputusan yang salah, dapat menyebabkan semuanya harta dunia menjadi hilang. Selain itu, mengejar harta dunia justru dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Kita bisa terjebak dalam keserakahan dan juga rasa iri hati
yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh dengan materi dan kekayaan ini, kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran dan juga ketakutan akan hari esok atau tentang masa tua kita atau masa depan kita. Kita tergoda untuk mengejar harta dan kekayaan untuk jaminan kita. Berharap dengan itu kita dapat menemukan kebahagiaan dan juga rasa aman. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu tidak datang dari harta benda, melainkan dari penyerahan diri dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan kepada kita segenap umat-Nya. Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian. Dia Tuhan akan selalu menyertai kita dalam suka dan juga dalam duka, dalam keadaan mudah maupun ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, ketika kita banyak tekanan, banyak kesulitan, dan banyak persoalan. Janji ini didasarkan pada kasih-Nya yang kekal dan setia kepada kita. Bagaimana kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Pemeliharaan Tuhan itu tidak berarti bahwa kita akan selalu hidup tanpa masalah atau tanpa kesulitan. Tidak demikian, saudaraku. Namun Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan dan juga hikmat kepada kita dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan kehidupan ini. Tuhan juga akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita dapat hidup, baik hidup secara jasmani maupun yang utama soal rohani kita. Bagaimana cara mengaplikasikan janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita sekarang ini? Yang pertama, saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Hal yang paling penting adalah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dan memelihara kita apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, kita memiliki janji yang luar biasa dari Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Dia selalu menyertai dan memelihara kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk menghadapi rasa takut akan hari esok. Frasa yang berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, saudaraku. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita.
Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber perlindungan bagi kita. Frasa yang berkata, "Janganlah cemas, sebab aku ini Allahmu." Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, saudaraku. Dia memiliki kendali atas seluruh alam semesta dan Tuhan peduli dengan setiap detail kehidupan kita, termasuk soal semua persoalan dan beban hidup kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk membantu kita melalui setiap masalah yang terjadi. Frasa yang berkata, "Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudaraku, Tuhan berjanji untuk memberi kita kekuatan dan dukungan yang kita butuhkan dalam menghadapi setiap tantangan yang menekan hidup kita. Tuhan akan selalu berada di sisi kita, membantu kita. Bahkan Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemenang. Ketika kita merasa takut atau merasa cemas, kita harus mengarahkan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Kita dapat membaca firman-Nya, berdoa, merenungkan firman Tuhan, bahkan memuji kebesarannya melalui puji-pujian yang kita imani. Dengan cara inilah kita dapat menerima kekuatan dan juga damai sejahtera dari hadirat Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu setia kepada janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu akan menolong kita di saat-saat yang sulit. Kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus yakin bahwa Dia tahu apa yang terbaik untuk kita dan bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10 ini adalah ayat yang penuh dengan penghiburan dan juga pengharapan bagi kita. Kita dapat hidup tanpa rasa takut dan rasa kecemasan, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita. Percayalah kepadanya saudaraku dengan sepenuh hati dan Dia akan memberi kekuatan dan kemenangan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Yang kedua saudaraku, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu berkat besar maupun berkat yang seolah-olah biasa-biasa saja. Syukurilah atas kasih-Nya yang tidak terhingga itu saudaraku. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku, ayat ini memancarkan pujian dan rasa syukur atas berkat dan kasih Tuhan yang tak terhingga kepada umat-Nya, kita semua, orang-orang yang percaya pada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyelami ayat ini bersama dan kita menemukan inspirasi untuk senantiasa bersyukur dalam hidup kita. Frasa yang berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian ini merupakan awal yang indah, mengakui keagungan dan juga kekekalan Allah. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, sumber segala berkat bagi kehidupan kita. Frasa yang berkata, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Disinilah inti dari ayat ini, saudaraku. Kata telah mengaruniakan, hal ini menunjukkan bahwa berkat-berkat ini bukan hanya janji saja, tetapi sudah diberikan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Berkat-berkat ini bukan bersifat jasmani saja, melainkan juga berkat rohani yang jauh lebih berharga dan memiliki nilai dalam kekekalan. Frasa yang berkata segala berkat rohani di dalam surga. Berkat-berkat ini melimpah dan ini luar biasa. Kita diberkati dengan pengampunan dosa, berkat keselamatan, berkat persekutuan, pemulihan kita, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, berkat hikmat, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, sukacita, dan banyak berkat-berkat yang lainnya. Semuanya itu tersedia bagi kita sekarang ini juga nantinya di dalam kerajaan surga bersama Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa berkat-berkat ini berasal dari Allah dan memiliki nilai yang kekal. Marilah kita senantiasa bersyukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan menjadi lebih intim lagi. Dan menggunakan berkat-berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah khawatir tentang kebutuhan kita di dunia ini, apalagi soal harta benda dunia yang fana. Percayalah kepada Tuhan yang akan memelihara dan menyertai kita. Fokuslah pada hubungan kita dengan Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sedang mengumpulkan berkat-berkat dengan nilai dalam kekekalan, harta yang berharga dalam kekekalan kita. Dengan demikian saudaraku, kita akan mengalami suatu sukacita dan juga damai sejahtera yang sejati. Janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi kita di tengah segala hiruk-pikuk tantangan dunia ini. Percayalah kepadanya, hiduplah dalam ketaatan, dan alamilah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati penuh syukur atas janji-Mu yang kekal bahwa Engkau akan memelihara dan menyertai dalam perjalanan hidup kami. Janji ini bagaikan mercusuar di tengah lautan kehidupan yang penuh dengan badai dan gelombang ini. Di saat kami merasa takut, merasa cemas, dan merasa ragu, Engkau ingatkan bahwa Engkau selalu hadir di sisi kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Ya Tuhan, kami akui bahwa kami seringkali menjadi bimbang dan menjadi ragu akan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mudah terpengaruh oleh situasi dunia dan juga keadaan yang sulit dalam hidup kami. Dan kami menjadi lupa akan janji-Mu yang penuh dengan kasih. Ampuni kelemahan iman kami Tuhan, dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu percaya dengan iman kami yang teguh pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon agar Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau selalu mengetahui kebutuhan kami dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami.
Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan dan untuk selalu mempercayai rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat selalu hidup dalam iman dan penyerahan penuh hanya kepada Engkau saja. Kami ingin hidup dalam kasih-Mu dan selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal dan untuk tidak pernah menjadi takut menghadapi tantangan dan kesulitan apapun yang terjadi. Kami berdoa kiranya janji pemeliharaan dan penyertaan-Mu ini selalu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Tuhan, kiranya kami selalu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Kami sungguh mengetahui bahwa kami tidak pernah sendirian, tetapi kami selalu dikasihi dan diperhatikan oleh Engkau, Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, dimanapun kami berada. Biarlah kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sedang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan juga yang melakukan usaha-usaha lainnya, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil dalam segala usahanya. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Juga bagi setiap kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu
dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat saudara, supaya renungan ini dapat menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.